Aloha, ketemu lagi dengan Miss di sini. Today we still continue our learning about judgment. Jadi hari ini kita masih belajar tentang judgment, but I will tell you the judgment from the story. Miss nanti akan cerita tentang judgment melalui sebuah cerita. Before I tell you the story, I want to tell you that we have assignment today. Ya, hari ini kita ada tugas. Tugasnya adalah color the good choices and the bad choices. So if this is a good choice, you have to color with green. But if this is bad choice, you color with red. Jadi kalau anaknya baca listening ini kira-kira good atau bad. Kalau good, kalian harus mewarnai dengan warna hijau. Tapi kalau listening adalah bad, maka anak-anaknya harus warnai dengan warna merah. Okay, are you ready to listen the story? I, Captain. I am not captain. I am the teacher. I, teacher. Okay, so this is the story. Somewhere in Italy. Di suatu tempat di negara Italia. Hiduplah a businessman. Ya kan, hiduplah seorang businessman, tapi dia sudah tua. Ya kan, dia hidup bersama dengan seorang putri yang cantik sekali kayak Miss Santi. Tapi businessman ini punya hutang sama money lender. Money lender itu adalah orang yang memberikan hutang atau memberikan uang pinjaman. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut tengkulak atau rentenir. Tapi di sini Miss Santi hanya sebutnya sebagai money lender saja ya. The money lender was very old and ugly man, and he wanted to marry the businessman's daughter. The daughter's name is Michelle. Jadi si money lendernya ini mau menikah dengan putri dari businessman yang namanya Michelle. But the businessman doesn't know about this. That's why the money lender come to his house. Si money lender ini datang ke rumah businessman. Dia bilang seperti ini. Hey, Pak Tua, saya akan bebaskan Bapak dari semua hutang-hutang Bapak. Asalkan Bapak mengizinkan saya untuk menikah dengan putrimu yang cantik itu. Tapi Michelle tidak mau. Michelle did not want to marry with the money lender. And when the money lender got to know this, ketika money lender tahu kalau si Michelle tidak mau menikah dengan dia buat kesepakatan dengan Michelle. Dia bilang seperti ini, I will take 2 pebble. Pebble itu batu kecil. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya kerikil, ya kan? Dia bilang sama Michelle, I will take 2 pebbles and I put into the small bag. If you take the white pebble, then you are not going to marry me. But if you take the black pebble, it means that you have to marry me. Jadi katanya, Michelle, aku akan ambil 2 batu. Kalau kamu ambil batu yang warna putih, kamu nggak usah nikah sama aku dan semua hutang bapakmu lunas. Tapi kalau batu yang kamu ambil adalah batu yang warna hitam, artinya kamu harus menikah dengan aku. Jadi, si money lender ini dia ngambil 2 pebbles, dia ngambil 2 batu. Tapi dia curang, dia cheating. Yang dia ambil bukan satu putih, satu hitam. Dia ambil dua-duanya batu warna hitam. Kemudian dia masukkan ke dalam tas. Dan rupanya saat money lender ambil batu hitam ini, 2 batu hitam ini, Michelle lihat, ternyata dia curang. Dia ambil semua batunya warna hitam. Tapi Michelle hanya punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia menolak untuk mengambil salah satu batu. Bisa saja kan dia bilang, aku tidak mau ambil batu. Atau pilihan yang kedua, dia ambil aja 2 batunya. Kemudian dia keluarkan. Nah ini dua-duanya hitam. Kamu cheating ya. Atau pilihan yang ketiga, dia ambil batu itu. Kemudian dia mengorbankan dirinya untuk menikah dengan money lender. Menurut kalian, pilihan yang mana yang akan diambil Michelle? Ada yang tahu pilihan yang mana?
Because finally Michelle picked the pebble from the bag. Karena Michelle pada akhirnya dia ambil satu batu dari dalam tas. Tapi tahu nggak apa yang Michelle lakukan? Michelle pintar. Dia creative thinking. Dia bilang, "Oh, it slipped from my hand unknowingly. Aduh, maaf, Moneylender, batunya terjatuh dari tanganku. Aduh, gimana ya? Oh, begini saja, Moneylender. Coba kamu cek batu warna apa di dalam tas kamu itu. Kalau batu yang tersisa, berarti batu yang lain adalah batu yang aku ambil." Jadi kan, Moneylendernya terjebak. Karena Moneylendernya kan tahu kalau di dalam tas isinya hitam dua-dua. Dia yakin kalau yang dijatuhkannya itu harusnya putih kan? Kalau misalnya yang di dalam tasnya itu hitam. Jadi terpaksa dengan berat hati Moneylender harus menghapuskan semua hutang dari Papa Michelle. Karena batu yang di dalam kantong Moneylender warna apa? Warna hitam kan? Berarti batu yang seharusnya diambil Michelle warna putih. Tapi karena Moneylendernya pici, dia ambil semuanya hitam. Jadi Michelle pun harus berpikir lebih kreatif. Nah, anak-anak Miss juga sama. Sometimes we also have to think out of the box. Jadi kadang-kadang kita juga harus seperti Michelle, berpikir yang kreatif supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, coba kamu bayangkan kalau Michelle mengambil keputusan yang ketiga. Ya udah, dia ambil aja batu, kemudian dia menikah sama Moneylender. Tentu Michelle akan menderita seumur hidupnya, ya kan? Jadi anak-anak Miss, apakah kamu belajar sesuatu hari ini? Ya, jadi anak-anak harus belajar untuk berpikir lebih kreatif, ya. Selain berpikir yang kreatif, kamu juga harus tetap pilih yang benar. So the topic still the same with last week. You have to choose the right thing. And then you have to do the right thing even when no one is looking. Anak-anaknya tetap harus pilih dan lakukan hal-hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat? Ada yang melihat, ada yang selalu melihat. Siapa? He is God, Tuhan. Tuhan yang selalu melihat apa yang anak-anaknya lakukan. Jadi, selalu lakukan yang baik ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. See you next week. Have a nice day. Sayonara.